satu tiga dicoba. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar sahabat semesta? Pagi yang sangat cerah, siang yang sangat cerah ini. Apa kabar teman-teman sekalian? Apakah teman-teman sekalian selalu terhubung dengan diri sejati dan kesejatian diri? Mengingat pada perjalanan spiritual akan mengalami rintangan-rintangan yang sangat berat. Bahkan ada teman-teman yang cerita bahwa ketika saya belajar spiritual atau belajar ma'rifatullah, hidup saya semakin menderita, keuangan minus, hubungan kacau, pokoknya ibarat itu dinolkan, semuanya dinolkan. Kita mengalami depresi, frustasi. Kenapa ketika kita belajar ma'rifatullah, belajar spiritual, kita mengalami itu semua? Banyak teman-teman yang capek, merasa frustasi dengan semua yang mereka alami. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya Tuhan sedang ngapain ke kita? Kadang kita mengalami semua penderitaan, tidak pernah kita pikirkan, semuanya mendatang semuanya. Ketika kita lagi senang-senangnya dengan dunia kita dihabiskan. Ketika kita sedang senang-senangnya dengan wanita, kita diputuskan. Ketika kita sedang senang-senangnya dengan jabatan dihilangkan. Ada apa dengan spiritual dan ma'rifatullah? Sebenarnya itulah tanda-tanda atau ciri-ciri teman-teman sekalian sedang mengalami kebangkitan spiritual, di mana semua yang kotor-kotor akan disucikan oleh Allah. Itu namanya kemelekatan. Ketika kita melekat dengan harta, melekat dengan perempuan, melekat dengan jabatan, itu akan Allah hancurkan semuanya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Makna semua yang terjadi kepada kita. Kenapa kita ketika belajar ma'rifatullah, belajar spiritual, semuanya hilang. Kita dinolkan, kita diserokan. Sebenarnya bukan dinolkan, kita sedang disucikan. Kekotoran-kekotoran batin, kekotoran-kekotoran jasad, kita disucikan. Ibarat kita kotor badannya, kita mandi. Begitulah ketika teman-teman sedang dibangkitkan spiritualnya, teman-teman akan naik tingkat spiritualnya dan akan dibersihkan, dihabiskan. Dan ketika teman-teman sekalian zero, di situ Allah datang. Allah menyambut teman-teman sekalian dengan rahmatnya, dan akan diganti dengan yang lebih baik, bukan dengan harta-harta yang tidak jelas. Semuanya akan disucikan. Guru tidak bisa menolong, guru mursyid pun tidak bisa menolong. Guru mursyid hanya bisa membimbing. Nanti kalau teman-teman ketemu ini, udah sampai ini, nanti ketemu ini, udah sampai ini, nanti ketemu ini. Ujiannya ini. Jadi ujiannya tergantung kemelekatan teman-teman semua. Teman-teman melekat dengan benda, dengan harta, yaitu harta akan dihabiskan. Sebenarnya disucikan, bukan dihabiskan. Karena mungkin
selama ini kita tidak pernah mensucikan, tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah, tidak pernah memberi anak yatim, seperti itu. Itulah ciri-cirinya. Ya teman-teman, sudah dibangkitkan kesadarannya, bangkitkan spiritualnya, teman-teman naik level 1, 2, 3, 4, 5 sampai pada level pencerahan. Dan memang harus digembleng, benar-benar digembleng, karena ini jalan menuju Allah, jalan spiritual, jalan Tuhan. Teman-teman jangan menyerah, cari guru, cari teman-teman yang seperjalanan, cerita apapun, cerita gimana perjalanannya teman-teman semua, cerita ke teman-teman biar teman-teman tidak menyerah. Kalau sampai teman-teman menyerah, teman-teman tidak pernah dapat menikmati titik kenikmatan itu. Teman-teman sedang perjalanan, sudah sampai berapa kilometer, Allah sudah datang, teman malah pergi, ini nggak bakal. Makanya kuatkan mental, karena jalan spiritual sebenarnya mudah, syaratnya hanya melepas kemelekatan. Dengan cahaya dan energi ilahi, saya melepas kemelekatan harta, wanita, jabatan, harta, tahta, wanita. Melepas keterikatan, bukan kita memiliki. Kita memiliki tapi tidak terikat. Ciri-ciri terikat, kita menangis jika kehilangan uang 1 juta, kita sedih semalam suntuk, kita sedih. Itu ciri-ciri kemelekatan. Ketika putus cinta, kita sedih, gak sembuh-sembuh patah hatinya, setahun, 2 tahun, 5 tahun gak sembuh-sembuh, itu namanya kemelekatan. Dan Tuhan akan menghancurkan itu semua, supaya hanya Allah yang ada di dalam dirimu. Disitulah nanti teman-teman akan ketemu dengan diri sejati. Teman-teman akan terhubung dengan diri sejati dan kesejatian diri. Sebelum membersihkan, sebelum melepaskan itu semua, teman-teman tidak bakal ketemu diri sejati. Teman-teman harus membersihkan diri setiap hari, menyucikan diri, itu syaratnya. Seperti itu. Nanti teman-teman akan menikmati ketika sudah sampai pada titik bertemu dengan kesejatian, titik nikmat itu sendiri luar biasa. Makanya teman-teman rutinkan meditasi, terhubung dengan diri sejati dan kesejatian diri, agar kemelekatan, kekotoran jiwa hilang, lepas, semuanya lepas. Kebencian, dendam, dan iri, kecewa, semuanya hilang. Memaafkan, meminta maaf, teman-teman harus melakukan itu semua agar kemelekatannya hilang. Salah satu syaratnya adalah itu. Sebenarnya mudah, cuma menghilangkan yang melekat di diri kita, agar kita bertemu dengan diri sejati. Karena diri sejati tidak bisa ditemui dengan harta, tahta, dan wanita. Kita bertemu dengan diri sejati sendirian. Teman-teman mungkin ada yang ilmunya sangat tinggi, ulama, kiai, tapi masih merasa bingung siapa diri sejati, teman-teman. Karena masih ada kemelekatan di dalam diri, kemelekatan ego. Saya memiliki ilmu, saya memiliki harta, saya memiliki semuanya. Hilangkan itu semua, lepaskan. Kalau teman-teman gak melepaskan itu, untuk bertemu dengan diri sejati sangatlah berat. Hanya dengan melepas kemelekatan, itu syaratnya. Jangan pernah teman-teman menyimpan kemelekatan,
menyimpan dendam, menyimpan kebencian dan kekecewaan, ataupun luka batin, itu akan sulit bertemu dengan diri sejati. Begitulah teman-teman, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Demikian dari saya. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.